Jadi, kita masuk ke kuliah kita yang pertama ya, sama di blok 2 kali ini ya. Jadi nanti ke depannya saya akan membawakan mata kuliah farmakologi ya, farmakologi. Nah, ini di kesempatan kali ini kita akan menjelaskan beberapa hal penting tentang farmakologi dan poin-poin penting lainnya. Jadi ini kita beri nama kuliah kita kali ini General Pharmacology Introduction. Jadi ini masih perkenalan ya. Jadi kalau ada pertanyaan nanti bisa langsung saya persilakan untuk bertanya, bisa unmute sendiri. Ya, jadi nggak usah menunggu sampai habis ya. Jadi bisa nanti langsung ditanyakan. Oke. Nah, farmakologi. Jadi kalau dari kata farmakologi ini bisa kita artikan sebenarnya secara sederhana adalah suatu cabang ilmu dari kedokteran yang mempelajari tentang zat kimia. Ya. Dalam hal ini adalah obat. Ya. Dalam hal ini adalah obat. Secara garis besar ada dua hal yang dibahas dalam farmakologi. Yang pertama itu bagaimana pengaruh tubuh kita terhadap obat. Ya. Yang kedua, bagaimana obat mempengaruhi tubuh kita. Ya, itu nanti akan kita jelaskan panjang lebar. Nah, untuk pelengkapnya yang lain itu termasuk sejarah, sumber, sifat kimia fisika, efek fisiologi biokimia, mekanisme kerja atau mechanism of action, absorpsi, distribusi, biotransformasi, ekspresi, dan penggunaannya. Jadi dengan kata lain itu dari penggunaan obat atau administrasi obat sampai muncul efek, ya, bisa efek samping, efek terapi, dan sebagainya. Nah, jadi sedangkan kalau farmasi, ya, farmasi itu dipelajari di khusus fakultas farmasi, nanti dia lulusannya jadi apoteker, itu lebih mempelajari obat dilihat dari cara membuatnya. Jadi bagaimana di pabrik membuat formulasinya, penyimpanannya itu bagaimana supaya dia tidak rusak, ya kan? Kemudian cara preparasinya itu bagaimana. Nah, ini kerjanya apoteker. Walaupun nanti ada beberapa titik itu kita beririsan, ya, beririsan antara kompetensi atau skill dari dokter umum dan apoteker itu sendiri. Nah, ini ada beberapa cabang ilmu, ya, beberapa cabang ilmu. Yang pertama itu farmakognosi, itu untuk sifat-sifat tumbuhan dan bahan obat lainnya, ya, termasuk di sini obat-obat herbal, ya. Farmakoterapi, ini penggunaan obat untuk pengobatan dan pencegahan penyakit. Ini ada eksperimental pada hewan coba dan farmakologi klinik itu pada manusia. Selanjutnya ada yang disebut dengan toksikologi. Ini mengenai keracunan atau overdosis dari zat-zat kimia. Ya, bisa insektisida, ya, pestisida yang biasanya banyak mengandung organofosfat. Kemudian ada lagi yang baru berkembang namanya sekarang farmakoekonomi. Nah, farmakoekonomi ini mempelajari hubungan obat dengan nilai ekonomi.
kita lihat secara menyeluruh antara manfaat dan beban yang diberikan. Serta yang terbaru ada farmakoepidemiologi. Nah, jadi itu farmakologi ya. Jadi farmakon dan logos ya. Jadi farmakon itu artinya obat ya. Logos ilmu ya. Jadi itu rasional ya. Jadi secara umum tadi seperti kita sampaikan, farmakologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang kerja obat pada sistem tubuh yang hidup. Dalam hal ini sistem tubuh yang hidup itu adalah manusia. Jadi kita hanya mempelajari farmakologi pada obat-obat manusia. Walaupun nanti beberapa pada farmakologi eksperimental dan lain-lain itu kita pelajari juga pada hewan coba. Tapi yang kompetensi dokter umum itu terutama untuk mempelajari mekanismenya pada tubuh manusia. Nah, apa itu obat? Ya, jadi obat itu sudah ditemukan ribuan tahun yang lalu ya, ribuan tahun yang lalu. Jadi mulai dari anggur, narkotik, ya, marijuana di Cina. Jadi udah cukup lama, ya, sudah cukup lama. Jadi sudah ribuan tahun yang lalu. Nah, ini kenapa ini saya tampilkan di awal? Ini nampak skemanya? Ya, dokter. Kelihatan, dokter. Kelihatan. Ini mungkin kalian melihatnya, wah, ini apanya? Ini kenapa seperti ini? Gambarnya kan. Ini kenapa seperti ini? Ya. Nah, ini adalah skema skema besar menggambarkan kemungkinan obat itu sebagai apa. Jadi ini adalah kelompok-kelompok besar yang mana menggambarkan kelompok-kelompok. Jadi obat-obat itu bisa dikelompokkan. Ya. Yang di kiri atas kotak berwarna biru, ya kan? Jadi obat di situ adalah kan suatu substansi sebagai membawa pesan transmitter substance. Contohnya apa? Asetilkolin, norepinefrin, ya, dopamin, ya, serotonin, GABA, dan glutamat. Ya. Jadi ini semua merupakan suatu molekul fisiologis ya, molekul fisiologis yang secara normal itu dilepaskan dan diproduksi oleh tubuh kita. Ya. Itu asetilkolin itu merupakan suatu neurotransmitter yang dilepaskan oleh susunan saraf parasimpatis. Begitu juga norepinefrin itu merupakan suatu neurotransmitter yang dilepaskan susunan saraf simpatik, ya, serta dopamin. Ya. Dopamin juga simpatik, serotonin, GABA, dan glutamat. Ini semua ada bentuk analognya, di mana itu kita sebut sebagai obat. Ya. Jadi misalnya apa? Jadi ada molekul yang analog yang sama bentuknya dengan norepinefrin. Jadi norepinefrin. Jadi ada obat namanya norepinefrin. Itu tersedia dalam bentuk sediaan injeksi ampul dia. Isinya ada norepinefrin yang sama dengan norepinefrin yang diproduksi oleh tubuh kita. Jadi tubuh kita juga memproduksi norepinefrin itu di adrenal, di kelenjar adrenal. Jadi kalau di ginjal, kalian lihat di ginjal dua kanan kiri ada topinya kan, ada topinya. Topinya itu namanya kelenjar adrenal. Itu fungsinya salah satu menghasilkan dari norepinefrin, ya, nor, ya.
epi artinya di atas, neprin, nepron, ginjal. Jadi sebenarnya namanya sudah menggambarkan di mana dia diproduksi. Ada juga beberapa obat yang kotak berwarna orange yang di tengah itu menghambat inaktivasi dari transmitter. Ya, bisa menghambat uptake ini ambilan ya, bisa menghambat enzim. Bisa juga beberapa obat itu termasuk penghambat enzim seperti asetilkolinesterase, HMG-CoA reduktase, dan berbagai enzim lainnya. Di sebelah kanan bawah, beberapa obat juga termasuk dalam penghambat proses transport. Jadi kalau di fisiologi itu ada namanya membran ya. Membran kita mempunyai pintu itu namanya channel. Channel itu tempat keluar masuknya ion seperti natrium, kalium, klor, magnesium, dan berbagai ion lainnya. Nah, beberapa obat memiliki reseptor yang terletak pada channel-channel tersebut. Nah, ini pasti kalian masih belum mengerti semua, tapi saya ceritakan gambaran apanya biar tahu nanti yang dijelaskan. Ya. Oke, ini kita lihat dulu ya. Nah, jadi apa sih obat itu? Jadi semua obat adalah suatu substansi kimia. Itu perlu diingat. Nah, semua obat adalah substansi kimia. Nah, pertanyaan selanjutnya, adakah molekul yang di dunia ini yang bukan merupakan substansi kimia? Ada kira-kira Reinhard? Reinhard. Ada nggak kira-kira molekul atau komponen penyusun di dunia ini yang bukan merupakan suatu susunan atau zat kimia? Wah, kemana sih Reinhard nih? Kok jadi hilang Reinhard? Joyce. Menurut Joyce, Reinhard kemana tadi? Rasa ke toilet. Menurut Joyce, ada nggak zat di dunia ini yang bisa kita lihat ini yang bukan suatu substansi kimia atau chemical agent? Nggak ada ya. Semua molekul itu pasti ada rumus kimianya. Jadi ketika ada rumus kimianya, bisa dipastikan itu termasuk chemical agent. Bahkan air sendiri, air H2O, ada rumusnya kan. Udara yang kita hidup ada oksigen O2, karbon dioksida CO2, karbon monoksida CO, nitrogen N2, dan berbagai molekul lainnya, garam, NaCl, dan berbagai tumbuhan ya. Tumbuhan itu semua mempunyai rumus kimia, kandungan dari membran, dinding, dan sebagai macam kandungan dalam tumbuhan, hewan itu mempunyai rumus kimia. Jadi ketika itu rumus kimia itu dinamakan chemical agent. Artinya bisa kita gunakan sebagai obat. Jadi kita harus melihat obat itu secara luas. Ya, jangan berpatokan obat itu harus beli di apotek. Ya. Obat itu jadi dalam pengertian drug yang luas itu seperti itu. Bahkan air sendiri itu bisa menjadi suatu obat. Oksigen menjadi suatu obat, ya. NaCl garam bisa menjadi suatu obat.
dan lain sebagainya. Sehingga ini nanti kalian akan bisa mengerti pernyataan yang mengatakan, oh, penggunaan obat-obat herbal, ya kan, penggunaan ekstrak ini, oh itu aman karena tidak mengandung zat kimia. Nah, pernyataan itu salah atau gimana? Salah ya. Dan semua ekstrak, semua produk dari tanaman ya ada rumus kimianya. Jadi ketika ada rumus kimianya, ada kemungkinan untuk overdosis. Begitu juga air. Air pun bisa menyebabkan suatu efek samping, side effect. Berbahaya. Berbahaya efek samping. Ada efek samping dari kelebihan konsumsi dari air. Ya. Kelebihan konsumsi dari air. Nah. Begitu juga overdosis dari CO2, CO, bahkan oksigen sendiri. Ya, bahkan oksigen sendiri pada kadar tertentu itu bisa menyebabkan keracunan. Ya, keracunan. Jadi di sini obat adalah suatu substansi yang memiliki efek ya secara luas kepada kondisi fisik maupun emosional dari seseorang. Ya. Secara garis besar juga obat di sini bisa disebut sebagai perangsang atau stimulatori, artinya merangsang suatu enzim, merangsang suatu reseptor, ya. Atau inhibitori, menghambat suatu enzim, menghambat suatu reseptor lainnya. Ya. Nah, untuk obat sendiri itu perlu diingat tidak selamanya melulu digunakan untuk mengobati. Ya, jadi tidak hanya untuk mengobati. Jadi bukan hanya to treat, ya kan? Jadi obat itu kegunaannya bukan hanya untuk mengobati ketika seseorang sudah sakit, tapi obat juga dipakai untuk mendiagnosa, artinya menegakkan suatu diagnosa. Bisa juga obat untuk mencegah suatu penyakit. Ya. Jadi beberapa obat itu diberikan untuk mendiagnosa satu penyakit. Ya. Nah, jadi bisa kalian lihat di sini farmakologi itu ada fisiologi, biokimia, dan kimia. Nah, ini yang penting, tolong diperhatikan semuanya, dan ini yang akan selalu kita bahas di tiap sistem organ, di setiap bloknya, dan yang harus kalian cari nanti ke depannya untuk setiap obat. Ada dua aspek dari farmakologi, dan ini yang harus dimengerti. Yang pertama adalah farmakodinamik. Ini diingat ya, farmakodinamik. Istilah yang kedua adalah farmakokinetik. Dengarkan lagi, farmakodinamik. Yang kedua, farmakokinetik. Nah, ini apa nih farmakodinamik ini? Ini mempelajari segala aspek-aspek ya, pengaruh obat terhadap tubuh. Jadi semua hal yang menyangkut pengaruh obat terhadap tubuh itu adalah topik bahasan dalam farmakodinamik. Baik efeknya secara fisiologi, secara biokimia,
dan mekanisme kerjanya. Ya. Jadi di sini pada farmakodinamik, obat sebagai subjek. Ya, obat sebagai subjek. Ya kan? Objeknya apa? Tubuh kita, ya, tubuh manusia kita. Jadi apa yang dilakukan obat tersebut pada tubuh kita? Apa yang dilakukan obat tersebut pada tubuh kita? Itu semua adalah topik bahasan dari farmakodinamik. Yang kedua, yang tadi farmakokinetik. Ini mempelajari segala aspek pengaruh tubuh terhadap obat. Ini mungkin kan bingung ya kan? Pengaruh tubuh terhadap obat. Joyce, coba. Ini bisa ngerti kira-kira pengaruh tubuh terhadap obat? Pengaruh tubuh. Cynthia. Kira-kira apa nih kalau dari sekilas bahasanya gitu, pengaruh tubuh terhadap obat? Gimana itu kira-kira? Efek samping ya dokter. Salah. Efek samping itu termasuk ke dalam farmakodinamik. Kan tadi efek, ya kan? Jadi farmakodinamik, ini kita balik ke farmakodinamik ya. Jadi kan tadi mempelajari efek obat. Efek obat itu ya bisa efek yang diharapkan, efek terapi, atau efek yang tidak diharapkan, efek samping. Jadi segala macam efek yang muncul, baik itu yang positif, negatif, yang diharapkan, tidak diharapkan, itu termasuk dalam efek. Dan itu masuk ke dalam topik bahasan farmakodinamik. Ya. Jadi kalau farmakokinetik di mana Cynthia kira-kira? Atau Markus Tabarat? Kira-kira menurut Markus ini pengaruh tubuh terhadap obat itu apa kira-kira? Windows kira-kira Windows. Izin dokter. Ya. Respon yang tubuh terhadap kinerja obat tersebut. Bukan kinerja, tapi ketika obat itu kita konsumsi atau ketika obat itu kita administrasi kalau saya bilang administrasi artinya dipakai, bisa dimakan, bisa dioles, bisa disuntikkan, bisa dihirup, bisa dimasukkan ke lubang anus, dan sebagainya. Ya. Jadi ketika obat diadministrasi, itu gimana perjalanannya, historinya bagaimana. Jadi ini lebih ke napak tilas. Tahu napak tilas, Kori? Tahu kira-kira? Napak tilas. Ya, kalau perjalanan, kalau Kori misalnya dari mau ke Jakarta itu dari Medan, rutenya dari mana? Ya kan? Medan ke Pekanbaru dulu, misalnya, baru ke Lampung, baru menyeberang, ya kan, ke pelabuhan. Ya. Jadi kalau jalan darat misalnya dari Medan ke Jakarta itu kota-kota apa aja yang dilewati? Nah, seperti itulah farmakokinetik. Dari kinetik pergerakan ya kan. Jadi kita melihat pergerakan obat dari semenjak masuk sampai keluar. Jadi di situ yang sebagai subjek siapa? Yang sebagai subjek adalah tubuh. Tubuh kita berlaku atau berbuat apa terhadap obat ini? Sehingga obat yang masuk tadi mengalami proses sampai dikeluarkan. Nah, ini langsung kita kasih contoh aja biar nggak bingung. Misalnya ini Kori makan satu obat tablet, ya kan? Obat tablet makan, ya. Ditelan, minum air sampai di usus halus, ya, diabsorpsi. Absorpsi artinya diserap oleh kapiler-kapiler masuk.
ya kan, masuk di epitel di usus. Dari usus halus itu pasti semua masuk ke hati dulu kan, melalui sistem portal, masuk ke hati dulu semua, dinetralkan, mana tahu ada toksin apa semua ya kan, masuk ke hati dulu semuanya dari usus. Dari hati itu keluar apa? Pembuluh darah. Nanti dia bergabung semua masuk ke dalam vena cava inferior. Masuk ke vena cava inferior. Nah, itu dia jalan ke situ, itu sudah termasuk ke dalam distribusi. Jadi dari usus diserap masuk ke pembuluh darah, kemudian masuk ke sistem portal, vena cava inferior, kemudian masuk ke jantung, ya, ke jantung itu masuk ke atrium kanan ya, atrium kanan, kemudian ventrikel ke kiri ini, dan terakhir dipompakan oleh jantung ke seluruh tubuh. Ya, karena sekarang obatnya sudah berada di dalam darah. Karena obatnya sekarang sudah berada dalam darah. Nah, proses itu yang tadi namanya distribusi. Itu distribusi. Yang pertama tadi waktu di usus, memindahkan dari lumen atau saluran usus tadi masuk ke dalam pembuluh darah, tentunya masih di usus juga, itu namanya absorpsi, penyerapan. Setelah diserap, didistribusikan. Itu terutama yang mendistribusikan nanti melalui aliran darah, itu jantung ya kan, jantung memompakan ke seluruh tubuh. Kemudian selama proses distribusi ini, tentunya dia akan memberikan efek terhadap tubuh kita. Itulah tadi farmakodinamik. Jadi tadi misalnya parastamol. Parastamolnya diserap, masuk ke pembuluh darah, jantung mompa darah yang mengandung parastamol tadi, kemudian parastamol pergi ketemu reseptornya di hipotalamus, ya, di otak, ya, di batang otak, ke hipotalamus. Ya. Di situ ada reseptornya namanya, ketemu dia di situ reseptornya. Ya. Sehingga menyebabkan secara ringkas terjadinya penurunan ambang atau threshold dari demam. Ya, sehingga dia memiliki efek antipiretik atau menurunkan suhu tubuh atau anti demam. Ya. Karena apa? Karena reseptornya ada di otak, di hipotalamus. Ya. Nah, setelah dia bekerja, itu selamanya enggak paracetamol itu dalam tubuh kita, Fernando? Selamanya enggak paracetamol yang Fernando makan itu dalam tubuh Fernando? Enggak, dokter. Harus dikeluarkan enggak? Iya, dokter. Ya, harus dikeluarkan. Harus dikeluarkan. Sebelum dia dikeluarkan, supaya bisa dikeluarkan, itu mengalami proses yang namanya metabolisme. Jadi metabolisme ini tujuannya yang paling utama adalah membuat obat supaya sifat kimianya bisa dikeluarkan dari dalam tubuh. Untuk metabolisme itu organ yang utama adalah hepar atau hati. Ini hati letaknya di sebelah kanan ya. Sebelah kanan dari tulang kosta yang terakhir. Nanti kalian lihat gambarnya ya. Organ utama untuk metabolisme obat adalah hati. Nah, setelah dimetabolisme artinya dia sudah bisa dikeluarkan atau mengalami proses yang selanjutnya yaitu ekskresi. Jadi setelah tadi parastamol tadi dimetabolisme di hati, dia akan dibawa darah ke ginjal. Dibawa darah ke ginjal,
Di ginjal dia mengalami proses yang namanya ekskresi. Dia akan dikeluarkan bersama-sama dengan urin. Jadi organ utama untuk ekskresi obat adalah ginjal. Jadi proses perjalanan dari masuk tadi, makan obat, diserap, kemudian distribusi, ya, kemudian ketemu reseptornya, kemudian mengalami metabolisme, ya, selanjutnya dibuang, dikeluarkan dari dalam tubuh. Itu semuanya adalah farmakokinetik. Kira-kira ini udah paham atau belum? Izin bertanya, dokter. Ya, Nama saya Theophilus Martin Telambanua, NPM 2135. Jadi dokter, yang mau saya tanyakan ini tentang farmakokinetik. Jadi dokter, kalau perlu kita ketahui juga dokter, kalau contohnya obat-obatan ini ada juga dalam bentuk injeksi dokter, ya. ataupun dengan suntikan. Jadi kenapa dokter setiap kalau contohnya saat kita lagi berobat itu nanti ditawari seperti mau minum pil atau langsung disuntik aja? Kalau reaksi dengan injeksi lebih cepat daripada menggunakan obat-obatan. Jadi itu pengaruhnya apa dokter? Terima kasih dokter. Oke, pertanyaan yang bagus ya. Itu nanti ada di pertemuan selanjutnya kita menjelaskan dengan grafik ya untuk kurva efek, dose and effect curve. Tapi ini nggak apa-apa, kita jelaskan dulu. Jadi pertanyaan siapa tadi namamu, Dek? Izin dokter, Theophilus dokter. Theophilus, itu bagus. Jadi apa sih itu yang tadi dibilang si Theophilus? Ada yang peroral artinya dimakan ya kan? Itu namanya dimakan, peroral, bisa tablet, kaplet, sirup, dan sebagainya. Bisa dalam bentuk sediaan parenteral, itu namanya injeksi parenteral, PAR enteral, ya, parenteral. Parenteral itu adalah semua sediaan yang selain oral, yaitu injeksi. Jadi semua injeksi itu namanya parenteral. Ya, jadi tidak melalui saluran cerna. Enteral artinya saluran cerna. Par artinya tidak, ya. Jadi atau menjauhi, ya. Jadi parenteral artinya semua jalur pembelian obat selain dari peroral, termasuk yang tadi injeksi. Injeksi itu ada berbagai macam variasi tekniknya. Ada intravena, ya. Ada intravena, dia disuntikkan masuk langsung ke pembuluh darah. Ada intramuskular, ya, itu disuntikkan ke otot. Ada intrakutan, disuntikkan ke kulit, ya. Ada subkutan, disuntikkan di bawah kulit. Itu singkatannya kalau kalian nanti iseng-iseng lihat di obat injeksi, ada IV, intravena, IM, intramuskular, IC, intrakutan, SC, subkutan. Itu termasuk dalam injeksi. Nah, menurut Theophilus ya, Iya dokter. untuk obat yang bersifat injeksi, terutama yang masuk langsung disuntikkan ke vena, disebut tadi intravena. Jadi kita menyuntik itu kalau obat, kalau dibilang suntik langsung ke darah, aliran darah, ini ke vena kita, kalau bisa kalian lihat nih kan, ini kalau kita keraskan tangan itu ada nampak keluar pembuluh darah kan, kita kepalkan tangan nampak ada urat-urat kan, nampak berwarna kebiruan, itu adalah pembuluh darah vena. Vena itu tempat orang memasang infus, mengambil darah, menyuntik obat dan sebagainya.
kita semua ke vena. Kenapa nggak ke arteri? Karena kalau ke arteri nanti susah. Tekanannya tinggi. Kalau ke arteri itu biasanya orang mau bunuh diri. Ya, mau bunuh diri. Ya, mau bunuh diri. Ini arteri ada beberapa titik yang muncul di permukaan. Di sini, ya kan? Di pergelangan tangan, di leher, ya, di selangkangan. Ya. Kalau yang lainnya itu semua arteri berada di dalam otot di bawah. Ya, jadi nggak nampak. Makanya kalau orang bunuh diri kan di sini dia kan. Kenapa di sini? Karena di sini arterinya muncul. Tapi kok di sini dipotong, lama dia nyampe arterinya. Jadi nggak mati dia. Ya. Nah, menurut Theophilus, yang injeksi intravena tadi langsung ke pembuluh darah itu mengalami proses absorpsi lagi nggak? Menurut saya kalau absorpsi masih dialami lagi, dokter. Karena kan penyerapan obat yang diberikan. Kenapa? Absorpsi itu tujuannya adalah menyampaikan obat itu ke sirkulasi sistemik. Artinya memasukkan obat itu ke dalam pembuluh darah. Sehingga obat yang injeksi tadi, suntikan, terutama yang intravena tadi, itu sama sekali tidak lagi mengalami proses absorpsi. Dia langsung lompat ke distribusi. Sehingga akan menghemat waktu. Jadi, kalau dia yang tadi obat oral, per oral dimakan, tablet, sirup, dan sebagainya, itu butuh waktu lebih lama untuk sampai ke aliran darah. Kenapa? Karena perlu yang namanya proses absorpsi. Ya, memindahkan molekul obat tersebut dari saluran cerna masuk ke dalam pembuluh darah. Bisa, Theophilus? Bisa, dokter. Jadi, dokter, kalau Ya. mungkin kalau yang melalui intravena itu kan langsung ke pembuluh darah. Jadi itu saya bisa pahami absorpsi itu jadi dihilangkan, jadi reaksinya lebih cepat. Tapi seandainya kalau yang disuntik, maaf dokter, di bagian bokong, dokter, yang di Itu bagian pinggul, intramuskular. nah berarti dia tidak mengalami absorpsi lagi, dokter. Tidak lagi mengalami absorpsi tentunya dari saluran cerna. Tapi dia tinggal mengalami perpindahan kompartemen dari otot ke pembuluh darah. Baik, dokter, paham, dokter. Jadi waktunya itu sudah jauh lebih singkat. Jadi tinggal perpindahan kompartemen. Baik, dokter. Terima kasih, dokter. Ya. Oke. Namun ini yang saya sampaikan ini yang bersifat general ya, umum. Namun itu tetap ada beberapa nanti pengecualian. Misalnya ada bentuk sediaan obat per oral ya yang bisa hampir sama cepat dengan sediaan injeksi tadi. Apa nama bentuk sediaan obatnya? Sediaan sublingual. Sublingual. Sub artinya apa? Sub artinya di bawah. Jadi untuk kalian itu coba nanti, ini pasti banyak nih, semua mata kuliah itu pasti banyak unfamiliar term. Jadi banyak kata-kata baru yang belum tahu artinya. Itu setiap ada kata baru coba dari etimologinya cari. Misalnya kan frase per frase itu artinya apa? Ya kan? Frase per frase itu artinya apa? Jadi sub artinya di bawah. Epi artinya apa? Di atas. Nah, seperti itu, epidermis. Sehingga kalian nanti muncul kata-kata yang baru bisa mengartikannya sendiri. Ya kan? Subkutis. Ya kan? Ini sublingual. Lingual artinya apa?
Dulu ada namanya grup musik lingual ya kan. Apa artinya lingual? Lidah, kata Shikori kan, lidah. Jadi sublingual di bawah lidah. Coba lidahnya naikkan ke langit-langit, ambil cermin atau ambil kamera handphonenya atau kaca, lihat. Nampak nggak banyak pembuluh darah di bawah lidahnya? Nampak? Ada kayak urat-urat warna merah kan? Nampak ya? Coba nanti kalian lihat, atau nengok punya orang lain, atau punya saudara, kakak, adik, suruh dia ngangkat lidahnya ke atas langit-langit, dan lihat apa yang ada di bawah lidahnya. Itu nampak banyak pembuluh darah halus. Nah, sediaan obat sublingual itu dalam bentuk sediaan tablet yang bisa buat serbuk, yang diletakkan di bawah lidah itu. Tujuannya nanti obat itu akan berpindah langsung masuk ke pembuluh darah di bawah lidah tadi. Jadi absorpsinya akan sangat cepat. Dia tidak memerlukan absorpsi mengikuti saluran cerna dari rongga mulut, esofagus, lambung, dan usus. Dia tidak mengikuti itu. Tapi dia berpindah langsung dari bawah lidah menembus masuk ke dalam pembuluh darah tersebut. Itu contoh obatnya ada. Kalau ada yang orang tuanya penyakit jantung atau dari riwayat myocardial infarct, nyeri dada, biasa gejalanya itu ada obat namanya isosorbit dinitrat ya, atau ISDN ya. Itu dikonsumsi di bawah lidah. Dan itu tujuannya nanti reseptor akhirnya adalah di pembuluh darah jantung, yaitu pembuluh darah koroner. Jadi dari bawah lidah tadi itu dia masuk ke darah, kemudian akan menuju ke pembuluh darah koroner di jantung. Di situ nanti reseptornya untuk ISDN-nya sendiri nanti dia akan menyebabkan pelebaran pembuluh darah koroner atau tepatnya arteri koronaria. Dan itu hampir sama dengan yang injeksi sublingual. Apalagi pengecualian yang kedua. Yang pengecualian yang kedua, kalau kalian mungkin pernah lihat ada di rumah sakit atau di klinik, anaknya demam, demamnya nggak turun-turun, dikasih obat penurun demam, atau dikasih obat untuk anti kejang atau mencegah kejang, atau pasiennya bahkan udah kejang, kejang demam, ya kejang demam ya karena demam, kemudian lanjut dia kejang, itu tidak bisa dilakukan penyuntikan karena terjadi kontraksi otot-ototnya semua kaku, nggak bisa diberikan. Itu obatnya diberikan dalam bentuk sediaan suppostoria. Suppostoria itu dimasukkan obatnya seperti bentuk peluru, dimasukkan ke lubang anus. Ya, bisa juga dimodifikasi yang bentuk sediaan peluru tadi padat itu dalam bentuk cairan. Ya. Jadi itu komposisinya, kandungannya adalah diazepam. Ya, diazepam itu suatu anti epilepsi ya, untuk pengobatan kejang, anti kejang demam. Itu dimasukkan di lubang anus, dia nanti molekul diazepam tadi bukan naik ke atas dari anus tadi menuju ke usus halus, enggak, tapi di mukosa di sekitar rektum ke bawah itu juga terdapat banyak pembuluh darah yang obat tersebut bisa langsung masuk. Ya. Makanya daerah anus rektum itu sangat riskan atau berbahaya untuk masuk jalannya virus. Itu dia penyebabnya. Karena dia sudah mukosa. Itu tadi saya lupa bilang ya. Kalau di bawah lidah tadi, kalian lihat ke atas, itu mukosa ya kan. Di mana lagi mukosa? Mata ini.
Mata ditarik nih kan, mukosanya dah. Di mana lagi? Hidung. Sehingga nanti ada obat tetes hidung. Telinga, mukosa telinga. Ya, mukosa anus, mukosa genitalia, ya, vagina dan sebagainya. Itu gampang sekali ditembus. Ya, sehingga termasuk virus pun gampang masuk kan. Ya, termasuk HIV dan sebagainya. Ya. Jadi itu tadi termasuk pengecualian bentuk sediaan suppostoria dengan jalur pemberian obat per rektal ke rektum melalui anus. Itu bisa langsung ke distribusi. Oke. Ada lagi yang mau ditanya? Untuk masih Izin dokter, saya mau bertanya. ya. Tadi kan kita bicara tentang farmakokinetik, yaitu pergerakan obat itu mulai dari dia diabsorpsi, didistribusi, baru dikeluarkan kan dokter. Contohnya kita tuh kan penyakit kaki itu kita sakit. Kenapa bisa obat itu bisa obat itu menyembuhkan kaki, tetapi tidak memberi efek kepada organ lain, begitu dokter? Nah, itu pertanyaan yang bagus juga. Itu ada di slide selanjutnya ya, atau di pertemuan yang satu lagi. Jadi ini bisa sambil kalian baca ya. Pernyataan yang pertama tadi itu betul pertanyaannya. Bagaimana dia bisa tahu ya kan? Apa dia punya mata, ya kan? Apa dia punya peta, ya kan? Tahu di mana yang mau diobatinya, ya kan? Tidak. Ya. Tapi dia punya yang namanya, kalau boleh saya gambarkan seperti kunci dan gembok. Kunci itu adalah obatnya, gembok tersebut adalah reseptor yang terdapat pada tubuh kita. Reseptor itulah yang nanti akan diduduki atau berikatan dengan obat. Yang mana obat itu tadi kunci. Jadi ini ibaratnya kau punya banyak kunci nih kan. Punya 10 kunci. Artinya kau punya 10 obat. Ya kan? Ada reseptor yang misalnya dalam bentuk channel atau enzim di kita anggap suatu ruangan, dia bergembok, ya kan? Jadi gembok inilah enzimnya kita anggap, ya, atau channelnya. Jadi obat tersebut tujuannya membuka gembok itu. Obat tadi akan mencoba masuk berikatan ke semua gembok tadi. Dia akan pergi ke mata, dia akan pergi ke paru-paru, dia akan pergi ke tangan, dia akan pergi ke kaki, semuanya. Jadi yang tadi kenapa bisa ke hipotalamus, bastamolnya tadi, ya kan? Jadi kemudian ada infeksi, kenapa tadi bisa pergi ke apa? Tempat infeksi. Karena di situ adalah reseptor yang sesuai untuk obat itu. Kenapa? Karena obat yang kita anggap kunci itu gemboknya di situ yang pas. Jadi misalnya tadi itu ada 10 ruangan, kita 10 ruangan kuliah, ada satu kunci. Ya, kunci itu nyoba satu-satu. Ke ruang 1, enggak terbuka. Ke ruang 2, kunci tadi masuk. Ke gembok ruang 2, enggak masuk, enggak terbuka. Ke ruang 3, terbuka. Berikatan dia. Ya. Jadi tidak benar kalau obat itu datang langsung, ini obatnya untuk mengatasi ada suatu proses di kaki. Dia bukan dari lambung, dari usus tadi diserap, langsung pergi
kayak Gojek atau Grab langsung cari rute terpendek, ya kan? Cari rute terpendek nih. Ini saya mau ke kaki nih, rute terpendeknya lewat mana? Enggak. Dia ikut tadi dari usus ke portal, ya kan? Hati kemudian dipompa ke jantung, baru jantung memompa ke seluruh tubuh sampai ketemu dengan reseptornya. Jadi semua organ tubuh mempunyai kesempatan yang sama untuk berjumpa dengan obat tersebut. Tapi kenapa dia tidak memberikan efek di tempat lain? Karena di tempat lain dia tidak bisa berikatan. Ya, ikatan itulah, ikatan obat sama reseptor tadi yang kita ibaratkan seperti kunci dan gembok tadi, itulah yang disebut dengan farmakodinamik. Jadi farmakodinamik itu membahas semua yang berkaitan dengan efek obat, yang mana itu sebagian besar diakibatkan oleh ikatan obat dengan reseptornya. Bisa kira-kira, atau saya ada yang menjelaskannya atau apa? Ada yang mau ditanya? Izin dokter. Ya. Berkaitan dengan yang dokter katakan tadi, ibaratkan obat itu kunci dan penyakit itu gembok. Jadi bagaimana jika yang di dalam tubuh kita itu masuk kuncinya salah dokter? Maksudnya obat yang kita minum itu tidak sesuai dengan penyakit yang kita derita. Itu bagaimana pengaruh tubuh terhadap obat tersebut? Apakah tetap diam atau dikeluarkan? Atau bagaimana respon tubuh kita, dokter? Tentunya itu adalah kesalahan dari regimen pemberian obat. Artinya kita tidak memberikan obat yang sesuai. Nah, apakah proses farmakokinetiknya tetap berjalan? Tetap berjalan. Absorpsi, distribusi, metabolisme, ekskresi. Jadi perlu diingat, semua substansi kimia yang masuk dalam tubuh kita itu, obat itu harus dikeluarkan. Dikeluarkan dari dalam tubuh. Ada yang pengeluarannya 1 kali 24 jam, ada yang pengeluarannya 1 kali 12 jam, ada yang pengeluarannya 2 kali 24 jam, bervariasi. Bervariasi. Jadi walaupun dia nggak ketemu reseptornya nggak ada, obat itu tetap mengalami farmakokinetik. Nah, pertanyaan selanjutnya, gimana kalau farmakokinetiknya nggak terjadi? Oh, rupanya metabolismenya nggak terjadi, hatinya rusak, terjadi gangguan fungsi hati, misalnya hepatitis, terjadi gangguan fungsi enzim di hati, sehingga nggak bisa melakukan proses metabolisme. Ya, obatnya menumpuk terus di dalam tubuh kita, menyebabkan yang namanya keracunan atau toksisitas. Bisa? Baik dokter, terima kasih dokter. Gimana kalau ginjalnya rusak atau fungsi ginjalnya terganggu? Oh, sehingga fungsi ekskresinya yang tadi normalnya bisa keluar dari dalam tubuh 1 kali 24 jam, ini karena fungsi ginjalnya nggak maksimum, keluar lebih lama. Oh, keluar baru 72 jam baru semuanya diekskresikan keluar dari dalam tubuh. Sehingga akan sempat menumpuk di dalam tubuh dan meningkatkan risiko toksisitas atau keracunan. Itu dia. Jadi ini konsep obat menurut Paul Ehrlich dan memang ini yang kebanyakan terjadi, ya, yaitu suatu obat tidak akan bekerja. A drug will not work unless it is bound. Jadi suatu obat tidak akan bekerja kecuali dia berikatan. Ya. Berikatan dengan berbagai macam reseptor di dalam tubuh kita. Berbagai macam gembok dalam tubuh kita.
Ya, gembok itu adalah bagian dari tubuh kita. Ya. Apakah gembok itu khusus ada untuk obat? Tidak. Gembok itu memang sudah ada. Ya. Tanpa ada obat pun, gembok itu ada. Yang mendudukinya apa? Ya berbagai macam molekul, hormon, neurotransmitter, enzim, dan sebagainya yang diproduksi tubuh kita secara normal. Secara fisiologis, ada molekul alami yang mendudukinya. Ya. Dan kita memberikan tambahan dari luar dalam bentuk obat untuk melakukan intervensi. Ya. Tapi ini ada kecualinya, selalu ingat cukup banyak kecuali ya. Tapi kita harus ingat dulu garis besarnya apa yang tadi. Tapi ternyata ada beberapa obat yang memang itu akan bekerja tanpa berikatan dengan reseptornya. Apa aja? Ini ada 4 golongan utama ya. Yang pertama osmotik diuretik. Yang kedua osmotik purgatif. Osmotik diuretik ini apa ini kan? Osmotik apa dia? Joella. Osmotik itu apa artinya? Osmosis apa artinya? Apa namanya, Dok? Apa? Perpindahan molekul, Dok. Berdasarkan perbedaan gradien konsentrasi ya kan? Ya kan? Berdasarkan perbedaan gradien konsentrasi. Coba baca lagi bukunya. Difusi dan osmosis. Jadi ini menjelaskannya gampang. Contohnya nih, diuretik artinya obat yang menambah volume urin. Ya, diuresis artinya berkemih, diuretik artinya obat yang meningkatkan volume urin. Jadi dia meningkatkan volume urin bukan mempengaruhi proses di ginjal. Ya. Dia tidak mempengaruhi proses di ginjal. Tapi apa? Dia adalah berdasarkan gradien konsentrasinya yang tinggi, dia mempunyai kemampuan mengikat air. Ini contohnya mannitol. Mungkin saya contohkan gampang dengan kita anggap obat itu adalah gula, kita anggap obat itu gula, dan urin artinya yang akan menjadi air seni, air kemih, itu kita anggap air. Jadi kalau kita masukkan ke 1 gelas itu 10 sendok gula, baru kita masukkan air. Airnya itu akan secara higroskopis akan diserap oleh gula ya kan? Iya enggak? Dari 10 gelas, 10 ada satu tempat, 1 toples gula, 1 sendok air kita masukkan ke 1 toples gula. Itu airnya nggak nampak kan? Kenapa? Karena molekul air itu diikat oleh gula kan? Nah, jadi seperti itulah osmotik diuretik. Dia mengikat urin untuk bisa dikeluarkan melalui ginjal hanya berdasarkan osmolaritasnya atau konsentrasinya yang tinggi. Ya, osmolaritasnya yang tinggi.
Jadi sama sekali tidak ada reaksi kimia. Baru yang kedua, osmotik purgatif. Ini untuk saluran cerna, pencahar, ya, pencahar, dulkolak. Itu dia bekerja lokal, ya, hanya berdasarkan prinsip perbedaan osmolaritas atau konsentrasi. Yang ketiga, antasida, anti-sida itu acid, asam. Antasida artinya obat anti asam. Dalam hal ini asam lambung atau HCl. Kalau HCl ada sakit lambung, dispepsia, ya kan, MAH, ya kan. Itu obat yang sering dikonsumsi itu antasida, tahu antasida kan? Warnanya hijau biasanya kan. Kandungannya sudah pasti adalah basa, ya kan? Apakah natrium bikarbonat dan sebagainya. Nah, apakah antasida itu ketika misalnya si Ana misalnya mengeluh dia karena terlambat makan, kemudian produksi HCl atau asam lambungnya itu banyak di lambungnya, kemudian mengikis mukosa, terjadi perih karena udah terkikis mukosanya, pelindungnya. Kemudian si Ana makan obat antasida tadi, bisa dalam bentuk tablet atau sirup, ya kan? Atau Milanta, ya, tahu Milanta, ya kan? Milanta, ya kan? Ya, itu kandungannya ada antasida juga, ya, antasida. Itu apakah dia perlu diabsorpsi untuk menetralkan asam lambung tadi? Tidak. Dia tidak mengalami proses absorpsi. Jadi dia bekerja lokal di lumen lambung, dia akan berikatan dengan asam lambung. Reaksinya adalah reaksi asam tambah basa. Jadi dia tidak perlu diabsorpsi, sama seperti osmotik diuretik tadi atau osmotik purgatif. Dia tidak ada reseptornya. Yang keempat, heavy metal chelating agent. Wah, ini apa nih ya? Kelasi. Kelasi itu satu molekul obat yang bisa mengikat suatu molekul dan menariknya keluar. Ini sederhananya seperti magnet. Jadi kalau orang sering transfusi darah, misalnya ada keluarganya yang thalassemia, itu kan kalian, misalnya thalassemia itu sering transfusi darah, ya kan? Nah, transfusi darah berulang-ulang itu menyebabkan besi atau Fe yang terdapat pada darah itu akan menumpuk dalam tubuh, sehingga nanti akan keracunan besi dia. Nah, untuk mengeluarkan besi akibat seringnya transfusi darah tadi, ya, dikonsumsilah chelating agent yang nanti akan berikatan dengan besi tadi seperti magnet dan membawa keluar melalui urin. Itu namanya heavy metal chelating agent. Contoh obatnya itu desferoxamine. Desferoxamine itu adalah salah satu heavy metal chelating agent yang bekerja tidak memerlukan reseptor. Dia langsung berikatan dengan logamnya. Dalam hal ini contohnya tadi adalah besi atau Fe. Sampai sini ada yang ditanya? Ada? Ya. Saya Prajat, NPM 2181, Dok. Saya mau tanya, Dok, ini kan ada pasien contohnya di Dok, dia mempunyai riwayat alergi obat. Nah, dalam hal pembelajaran ini, Dok, itu termasuk Gimana, Dek? pasien ini mengalami alergi obat, Dok. Contohnya dia alergi terhadap suatu antibiotik. Contohnya ciprofloxacin, Dok, ciprofloxacin. Ciprofloxacin, terus? Ciprofloxacin. Itu termasuk
farmakodinamik atau farmakokinetik atau farmakogenetik, dok? Nah, itu satu bentar ya. Halo, yuk. Ya, sorry ya, tadi ada telepon. Tadi siapa yang nanya? Saya, dok, Praja, dok. Praja, apa tadi pertanyaan Praja? Ini kan, dok, apabila ada pasien nih, dok, yang dia memiliki riwayat alergi obat, dok. Contohnya ciprofloxacin tadi. Itu, dok, termasuk farmakodinamik atau farmakokinetik atau farmakogenetik yang dibawa dari gennya. Udah gitu, dok, apakah itu kalau dia alergi berarti dosisnya ketinggian atau seperti apa, dok? Biasanya kan kalau cipro dia kayak bercak-bercak hitam gitu kan, dok, di bibir ataupun di ujung kemaluan. Nah, reaksinya, dok, itu seperti apa, dok? Oke. Jadi untuk alergi memang itu nanti ada topik khusus yang kita pelajari dan ada, kalau nggak salah itu nanti juga ada tutorialnya, ada pemicunya, skenario. Nah, alergi itu adalah salah satu bentuk yang namanya hipersensitivitas. Jadi ada namanya sistem imun tubuh kita. Sistem imun, ya, sistem imun. Sistem imun itu nanti sel-sel yang berperan ada yang spesifik, ada yang non spesifik. Mulai dari itu yang bekerja nanti leukosit, ya, leukosit
dan kawan-kawannya. Sel darah kan ada eritrosit, leukosit, platelet atau trombosit. Nah, leukosit ini memainkan sistem imun atau kekebalan terhadap tubuh. Jadi ibaratnya itu adalah polisi. Leukosit itu adalah polisi. Jadi tujuannya adalah memusnahkan atau menghancurkan segala patogen, ya, bisa bakteri, ya, bisa virus, atau molekul-molekul tubuh kita yang abnormal. Jadi molekul tubuh yang abnormal itu yang rusak, yang udah tua, yang sudah terjadi kerusakan genetik itu harus dihancurkan. Ya, kalau nggak nanti bisa dibiarkan jadi kanker. Itu yang mengerjakan semua adalah sistem imun, baik patogen dari luar maupun sel-sel yang abnormal, baik yang diproduksi dari awalnya sudah abnormal maupun karena umur mengalami kerusakan. Ya, dan itu harus dihancurkan. Yang mengerjakan penghancuran itu semua adalah sistem imun. Nah, ketika sistem imun terganggu itu ada beberapa macam. Yang pertama, defisiensi sistem imun. Ya, defisiensi sistem imun. Defisiensi sistem imun ini adalah defisiensi artinya turun di bawah normal. Artinya kekebalan tubuhnya di bawah normal. Itu contoh yang sederhana adalah penyakit HIV/AIDS. Jadi limfositnya tidak lagi bekerja normal dalam mengatasi bakteri-bakteri lain. Jadi kalau HIV/AIDS itu mati orangnya bukan karena virus HIV-nya, tapi karena misalnya ada bakteri Staphylococcus atau bakteri apa yang menyebabkan disentri atau salmonella yang secara normal limfosit kita, sistem imun kita bisa membunuhnya, tapi karena dia terjadi penurunan sistem imun, defisiensi sistem imun, itu penyakit jadi parah sama dia. Ya. Jadi bakteri batuk biasa Staphylococcus sama dia menyebabkan kematian. Itu kondisinya namanya defisiensi sistem imun. Yang kedua, autoimun. Autoimun itu sistem imun kita menyerang sel tubuh kita sendiri yang normal. Artinya senjata makan tuan. Jadi sel-sel tubuh kita yang masih sehat dihancurkannya. Itu namanya autoimun. Yang ketiga, ini tadi yang ditanya siapa tadi yang nanya? Raja, Dok. Raja. Hipersensitif. Bentuk yang simpelnya adalah alergi. Artinya apa? Respon sistem imun kita, respon sistem pertahanan tubuh kita berlebihan. Jadi yang tadi sebenarnya misalnya datang dokter ke rumah, kita anggap itu bukan dokter, kita anggap itu perampok. Kita anggap itu mengancam kita. Jadi sehingga langsung kita karantina itu dokter. Dokternya tadi kita interogasi, kita kita ikat, bahkan sampai dihujani bom, ya kan? Mau dimusnahkan, ya. Mau dimusnahkan. Dalam proses pemusnahan obat tadi menyebabkan berbagai kerusakan jaringan yang bisa nampak dalam bentuk reaksi-reaksi alergi tadi. Gatal-gatal, kemerahan di seluruh tubuh. Itu bentuk-bentuk ringan ya. Sampai yang parah itu namanya adalah shock anafilaktik. Artinya terjadi reaksi pengerusakan di berbagai organ penting seperti jantung. Sehingga nanti tekanan darahnya bisa tiba-tiba drop, kemudian frekuensi napasnya tiba-tiba turun. Itu yang makanya orang bisa karena alergi bisa berujung kematian. Karena reaksi pengerusakan
yang dikerjakan oleh sistem imun tadi mengenai organ-organ vital. Ya, kalau hanya di kulit nggak masalah. Yang masalah kalau di bronkus, di saluran nafas. Bayangkan aja kalau pernah lihat orang alergi itu kulitnya bengkak-bengkak, ya kan? Kata, gimana kalau proses itu terjadi di saluran nafas? Bahaya nggak? Bahaya. Gimana kalau itu terjadi di jantung? Gimana kalau itu terjadi di ginjal? Itu yang menyebabkan kematian, shock anafilaktik. Begitu obatnya disuntik, injeksi, datang limfosit semuanya, terjadi reaksi alergi hipersensitif. Begitu juga dia bisa selesai. Mati langsung. Sebelum jarum suntiknya dicabut. Ya. Jadi suntik menyuntik itu tidak main-main. Nah, untuk ini apakah dia side effect atau apa hipersensitif ini termasuk farmakokinetik atau farmakodinamik? Ya, sebenarnya yang sudah pasti dia tidak termasuk dalam farmakokinetik, ya. Tapi dia sedikit masuk, ada yang mengklasifikasikannya masuk ke dalam farmakodinamik. Jadi apa efeknya, ya? Apa efeknya? Tapi kalau mau dimasukkan ke farmakokinomik, itu sekarang sudah lebih tepat, ya, topik bahasannya, karena memang reaksi alergi itu, hipersensitif itu berhubungan dengan gen, ya, berhubungan dengan gen, ya, berhubungan dengan gen. Tapi karena kita nanti secara garis besar dia farmakokinetik, farmakodinamik, itu nanti bisa saja dimasukkan ke dalam poin farmakodinamik untuk reaksi alergi atau hipersensitivitas. Apa tadi yang ditanya? Itu ada lagi kira-kira? Siapa tadi yang nanya? Ya dok, berarti dok si pasien selamanya tidak boleh minum obat yang mengandung cipro tadi dok, kalau begitu. Nah, untuk reaksi hipersensitivitas atau reaksi alergi, itu tidak menutup kemungkinan terjadi yang namanya desensitisasi. Artinya berkurang sifat kealergiannya. Jadi dengan berjalannya waktu, ada kemungkinan sifat kealergian terhadap suatu obat atau suatu molekul itu berkurang. Tapi bukan merupakan suatu keharusan. Tapi dalam urusan obat, tentunya ketika dia sudah alergi terhadap obat itu, jangan lagi diberikan. Ya? Mengerti dok. Nah, tapi kalau untuk hal makanan, itu kan makanan alergi juga sama prinsipnya, ada alergi udang. Nanti waktu kecil dia alergi udang, nanti beranjak dewasa alerginya ada kemungkinan untuk hilang. Ya. Seperti itu. Tapi bukan merupakan suatu kewajiban untuk hilang respon hipersensitivitas itu. Ya, dan itu sedikit banyak dipengaruhi faktor psikis dan sebagainya, ya, neurohormonal. Begitu juga asma. Waktu kecil ada asmanya, nanti perlahan beranjak dewasa asmanya bisa hilang. Tapi nggak semua. Ada justru orang yang makin parah alerginya. Ya. Ada yang berkurang sedikit tapi tetap ada. Ada yang benar-benar responnya hilang. Ya. Oke? Ada lagi? Izin dok, Yuk. dok ingin bertanya dok. Jadi dok, untuk mengurangi hipersensitivitas tadi, ada nggak dok cara atau obat yang kita gunakan untuk mempercepat
mengurangi hipersensitivitas agar tidak terjadi alergi. Baru dok, yang kedua dok, obat yang pengikat Fe pada darah pada orang kasus misalnya gagal ginjal itu dok, jadi dia kan dok langsung mengikat ke Fe, tidak lagi membutuhkan syarat-syarat sensorik tadi. Itu dok, dia terbuangnya melalui ginjal atau pas waktu hemodialisis dok? Nah, nanti itu terbuangnya bersama-sama dengan ginjal. Bersama-sama dengan ginjal nanti. Iya dok. Untuk yang ini yang pasiennya hemodialisis ya? Iya dok. Aku pasiennya hemodialisis itu bersama-sama nanti. Oh Pada saat gitu dok. hemodialisis. Tapi kalau tadi dia transfusi, dia ginjalnya masih bagus, transfusinya karena dia misalnya talasemia, ya kan? Iya, dok. Itu nanti artinya dia bisa tanpa bisa keluar melalui ginjalnya sendiri. Ya, kalau ginjalnya masih baik. Yang pertama tadi apa tadi yang pertama dia? Masalah hipersensitivitas zat tadi dok, baik itu obat ataupun makanan dok, bisa nggak dikurangi gitu agar hilang alerginya gitu dok? Jadi prinsipnya sebenarnya prinsip pengenalan. Jadi dosisnya dari dosis terendah dulu. Jadi misalnya tadi dia alergi sama misalnya udang ya kan? Ya teorinya diberikan dari kadar yang sedikit supaya responnya sedikit. Nanti perlahan-lahan seminggu ke depan dinaikkan jumlah yang dimakan begitu. Jadi titrasi. Jadi diberikan dari dosis yang paling kecil sehingga nanti responnya sangat-sangat minimal dan perlahan-lahan dinaikkan. Seperti itu. Tapi itu tidak ada jaminan 100% akan berhasil. Ya, tidak ada jaminan itu 100% akan berhasil. Tapi untuk alergi dari antibiotik itu sangat beresiko untuk dilakukan seperti itu. Apalagi yang langsung pemberiannya injeksi ya. Injeksi itu sangat beresiko. Nggak ada yang mau melakukan desensitisasi. Solusinya apa? Ya obatnya diganti. Kalau udah sempat terjadi hipersensitivitas, apa dikasih? Dikasih penekan sistem imun tadi. Dan obat-obatan yang mengatasi keluhan atau kerusakan yang diakibatkan. Ya. Jadi misalnya tadi tensinya turun, dikasih obat yang menaikkan tekanan darah, dikasih obat yang menaikkan denyut jantung. Ya. Untuk menekan reaksi hipersensitivitasnya sendiri, bisa diberikan steroid ya untuk menekan sistem imun. Steroid yang diberikan bisa dexamethasone, bisa prednisolon, ya itu termasuk dalam steroid yang akan menekan respon imun tubuh. Tapi kalau dalam mengatasi kondisi kedaruratan syok tadi, yang tekanan darahnya udah drop, udah di bawah 80, nadinya udah di bawah 60, itu harus segera diberikan epineprin. Epineprin per injeksi untuk kembali menaikkan detak jantung, ya detak jantungnya tadi. Itu diberikan epineprin injeksi. Plus dexamethasone tadi. Ya, dexamethasone-nya tentunya juga dalam bentuk injeksi. Dexamethasone itu adalah suatu steroid ya yang nanti akan menekan sistem imun. Tapi bukan bisa tuntas hanya diberikan dexamethasone tadi, enggak. Tapi kalau udah dalam kondisi shock, tensi drop, apa vital sign udah bermasalah, itu harus diberikan suatu adrenergic atau epineprin ya, atau nama lainnya adrenalin ya. Itu bisa injeksi langsung ke jantung atau kalau ada IV lain langsung masuk ke pembuluh darah
di vena, bisa melalui infus dan sebagainya. Kalau memang nggak ada jalur infus, bisa langsung disuntikan ke tulang tertentu, intraoseus. Jadi ada beberapa pilihan. Oke. Baik, Dok. Terima kasih, Dok. Ya, ini mungkin udah mau habis jam kita, tapi nanti ini coba kita cari jam lain lagi, nanti kabarin aja ke saya nanti kosong kapan, nanti melalui Ibu Lita atau siapa adminnya untuk kita mengganti yang tadi. Saya terlambat dan ini memang topiknya agak banyak, tapi